Shalom, selamat Sabat. Puji Tuhan, pada Sabat ini kita boleh bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Cornelius Media. Kita sangat mensyukuri betapa baiknya Tuhan, sehingga di Sabat ini kita tetap diberkati oleh Tuhan. Pada Sabat ini, tentu saja kita sangat mensyukuri akan kebaikan dan kasih sayang Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap pergumulan hidup kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, terlebih khusus di dalam buku Markus pasal 4, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-40. Ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus menjalankan pelayanannya di tepi danau Galilea. Dikisahkan sepanjang hari Yesus menjalankan tugas pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapaknya, di mana Yesus mengajar, menyembuhkan, tidak mengenal waktu. Dia menjalankan pelayanan kepada umat manusia. Bahkan dikatakan hari demi hari ia telah melayani orang banyak, sehingga hampir tidak sempat ia beristirahat. Bahkan makan pun terabaikan. Dalam pekerjaannya membuat Yesus sangat letih, sehingga ia memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi guna beristirahat dengan menyeberangi danau Galilea itu. Dikatakan tempat yang dituju adalah pantai sebelah timur Genesaret. Di ayat yang ke-35 mulai dari buku Markus pasal 4, di sana berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara-saudara, ketika dalam perjalanan mereka menggunakan perahu, Yesus bersama murid-muridnya, dan juga ada perahu-perahu yang lain yang turut bersama-sama dengan perahu di mana Yesus berada di dalam perahu itu, maka angin pun bertiup dengan kencang. Gelombang pun menyembur masuk ke dalam perahu mereka hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38 dari buku Markus pasal 4 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, berbicara tentang kepedulian Yesus adalah sangat nyata. Bahwa Yesus peduli terhadap murid-muridnya, dan Yesus juga peduli terhadap kehidupan saudara dan saya. Menjadi pelajaran penting dari buku Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40, peristiwa perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus yang diterpa oleh angin dan juga oleh gelombang itu. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka tidak percaya?
Apakah mereka lupa bahwa ada Yesus bersama dengan mereka? Saudara-saudara, mereka tidak percaya oleh karena mereka lupa bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Oleh karena dalam situasi gawat darurat itu, angin yang kencang itu, gelombang yang memukul perahu mereka dan gelombang masuk ke dalam perahu mereka. Mereka melupakan Yesus oleh karena mereka mengandalkan pengalaman dan kekuatan diri mereka. Pengalaman murid-murid oleh karena mereka adalah para penangkap ikan yang biasa hidup di danau itu. Mereka mahir dalam mengemudikan perahu, walau angin ribut sekalipun. Mereka tetap dapat kembali ke pesisir danau itu dan dapat bertemu dengan keluarga mereka. Namun, ketika mereka tidak berdaya oleh karena angin dan gelombang itu, saat kekuatan dan ketangkasan mereka tidak berarti, mereka menjadi tidak berdaya dan hancurlah harapan mereka. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 359 berkata, di tengah usaha mereka yang gigih untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka lupa bahwa Yesus ada dalam perahu. Sekarang melihat usaha mereka itu sia-sia dan hanya kematianlah yang ada di depan mereka, mereka teringat siapa yang memerintah mereka untuk menyeberang danau itu. Hanya Yesus yang menjadi harapan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang dalam hidup kita sama seperti murid-murid Yesus. Saat kita kehilangan kekuatan, kehilangan ketangkasan, barulah kita mulai mengingat akan Yesus. Tetapi kita perlu ketahui bahwa dalam situasi apapun yang kita alami, yang kita hadapi, Yesus itu peduli terhadap setiap pergumulan hidup kita. Yesus dapat diandalkan sebab Ia peduli kepada kita saat kita tidak lagi memiliki kekuatan dan ketangkasan, saat kita tidak berdaya, dan saat harapan kita hancur. Yesus tetap peduli kepada saudara dan saya. Markus pasal 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Oh, Yesus peduli terhadap kegelisahan yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Bagaimana Yesus dapat tidur dengan tenang ketika murid-muridnya dalam bahaya maut? Bagaimana Yesus dapat tidur dengan tenang saat kita sedang menghadapi pergumulan dan juga bahaya maut? Alfa Omega jilid 5 halaman 360 berkata, belum pernah ada satu jiwa yang berseru-seru dilalaikan. Ketika murid-murid itu mendayung dengan usaha yang terakhir, Yesus pun bangun. Ia berdiri di tengah-tengah muridnya, sementara badai mengamuk, ombak memukul perahu mereka, dan sinar menyinari wajahnya. Ia mengangkat tangannya serta berseru kepada angin ribut itu, diam, tenanglah. Saudara-saudara, sebesar apapun gelombang masalah yang kita hadapi, kita perlu ingat bahwa Yesus tidaklah membiarkan saudara dan saya hanyut dan tenggelam di dalam masalah-masalah yang kita alami. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami, Yesus sangat peduli
terhadap kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 361 di sana berkata, Ia tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan di darat atau di lautan. Jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan laut kehidupan serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Tidak ada yang tidak terbaik yang Tuhan tidak karuniakan kepada kita. Tetapi selalu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya adalah yang terbaik. Oleh karena Yesus peduli terhadap kehidupan kita. Yesus peduli terhadap masalah, pergumulan yang dihadapi oleh saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas program teduh yang boleh kami sama-sama ikuti. Biarlah pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu akan menyanggupkan kami, sehingga firman-Mu ini dapat menolong kami semua, sehingga kami lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena kami tahu dan kami percaya bahwa Yesus sangat peduli terhadap kehidupan kami. Pergumulan kami, Yesus sangat peduli. Terima kasih Tuhan atas janji-janji firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dari hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu persembahkan doa ini. Amin. Tuhan selalu